Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita masih bisa ketemu walaupun dalam keadaan daring. Semoga wabah corona ini segera berlalu jadi kita bisa menghadapi tatap muka atau pembelajaran biasa seperti hari-hari yang lalu, tidak daring seperti ini lagi ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah penyelenggaraan jenazah. Ini ada di bab KD 3.7, di mana nanti di bab ini saya akan menjelaskan bagaimana tata laksana atau pelaksanaan pemulasaraan jenazah atau cara merawat jenazah di dalam Islam itu yang bagaimana. Ya. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya semua yang hidup itu pasti akan mati. Jadi semua yang bernyawa pasti akan mati, baik itu hewan, manusia, itu pasti akan mengalami kematian. Cuman waktunya saja yang kita tidak tahu ya. Tapi itu pasti adalah sesuatu yang pasti, karena itu adalah merupakan sunatullah, suatu hal yang pasti. Sesuai dengan firman-Nya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati atau meninggal. Dan meninggalnya seseorang itu tidak harus berumur tua, bisa juga yang meninggal dalam keadaan masih muda ya, atau bahkan bayi yang baru melahirkan itu ada yang sudah meninggal. Artinya tidak ada ketentuan umur, kalau sudah tua berarti dia meninggal, kalau masih muda masih jauh datang kematiannya, tidak. Jadi itu memang rahasia Allah, semua orang tidak akan tahu. Jadi kita tidak akan pernah tahu bagaimana kapan datangnya kematian itu. Yang kita bisa lakukan adalah ya ikhtiar, berusaha sebagaimana mempersiapkan kematian itu sendiri. Gitu ya. Dalam hal penyelenggaraan jenazah, yang pertama yang dilakukan itu adalah dimandikan. Nah, ketika cara memandikannya itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Siapa sih Bu yang boleh berhak memandikan jenazah? Ya keluarganya tentunya. Kalau jenazahnya laki-laki ya diusahakan yang memandikan adalah laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan ya perempuan. Nah, kalau misalkan ayahnya yang meninggal ya anak-anaknya yang memandikannya. Kenapa kok harus keluarganya? Karena si mayat itu masih memiliki aurat yang harus ditutupi, sehingga orang lain tidak boleh tahu. Makanya harus keluarganya yang harus memandikan. Baik. Seperti yang terlihat di gambar itu, ketika memandikan jenazah itu boleh dipangku oleh keluarganya atau diletakkan seperti itu, seperti yang digambar itu ya. Sebelum dilanjutkan memandikannya, terlebih dahulu dibersihkan dulu najis dan kotoran yang ada di perutnya. Ya dengan cara bagian bawah perut itu agak ditekuk sedikit, terus kepalanya punggungnya agak ditekuk gini gitu ya. Itu nanti kotoran-kotoran sisa akan keluar. Ya. Baru setelah itu bersih isi perutnya, menyiram air ke seluruh badan jenazah secara merata. Ya, itu bisa dilakukan dari kepala, disiram dulu dari kepala, ujung kaki dan seterusnya seperti itu. Terus dikasih sabun seperti biasa itu. Tapi hati-hati ketika memandikan jenazah, walaupun dia secara fisik sudah tidak bernyawa, tetapi dia masih bisa merasakan sakitnya. Jadi makanya hati-hati. Nah, setelah itu dimandikan kuku jenazah itu dibersihkan pakai cotton bud. Nah, telinga-telinganya ya sekedarnya saja membersihkannya, tidak terlalu, kaki, tangan, telinga dan seterusnya. Ketika itu sudah selesai proses memandikannya, yang terakhir adalah diwudukan. Nah, wudunya jenazah itu sama dengan wudunya kita biasa ketika mau melaksanakan sholat ya. Jadi dibasuh mukanya, tangannya, sebagian kepala dan kaki.
tidak perlu berkumur, karena berkumur di dalam berwudu itu adalah sunnah. Kalau wudunya jenazah pakai kumur kan nanti repot ya, kasihan nanti jenazahnya. Ya. Setelah air Bu, air untuk memandikan jenazah itu apa harus pakai wewangian? Ya, itu disunahkan. Kalau kita pakai daun kelor atau daun bidara bisa, atau air mawar boleh, itu ya. Atau disiram dengan kapur barus atau harum-haruman. Nah, itu cara memandikannya. Berikutnya, hak jenazah yang kedua adalah dikafani. Nah, cara mengkafani jenazah itu seperti yang terlihat di gambar. Yang pertama kita butuh 5 utas tali. Nah, nanti diletakkan ditata dulu talinya, itu ada 5, baru dihamparkan kain yang pertama. Nah, kalau untuk laki-laki itu jumlahnya 3 lapis. Kalau yang perempuan ada 5 lapis kain. Nah, kalau laki-laki itu fungsinya sebagai atasan dan bawahan saja. Nah, lapisan yang kedua dan ketiga maksudnya. Jadi tekniknya tali dulu, baru di lembaran kain yang pertama, terus yang kedua dan ketiga sebagai fungsi untuk baju sama bawahan. Setelah itu baru dibungkus yang rapi. Nah, jadi buat baju di sini maksudnya bukan baju seperti yang kita pakai, bukan. Ya, seperti kain seperti biasa itu, kain kafan saja. Tapi dianalogkan fungsinya seperti itu. Tuh, ya, diibaratkan seperti itu. Setelah itu sebelum dibungkus sudah siap semuanya ya. Itu lubang-lubang, ada 9 lubang di tubuh kita itu yang wajib ditutupi pakai kapas. Nah, ini kedua mata, hidung, mulut, telinga, sama itu bawah, kubur dan dubur kayak gitu ya. Itu semua lubang-lubang ditutup pakai kapas. Setelah selesai dikasih wewangian, baru dibungkus rapi. Nah, ikatannya, cara mengkafani itu ikatan yang ada pertama ada di ujung sini, di ujung sebagai pocongnya. Yang keduanya adalah di dada. Ya. Setelah itu di sini di sebagian pinggang tengah atau perut. Yang tali keempat itu ada di kaki, di antara lutut. Setelah itu yang terakhir di ujung kaki. Jadi ada 5 lapis. Kalau kesemuanya sudah dikafani, tata cara berikutnya kepada jenazah adalah disolatkan. Ada rukunnya, rukun mensolatkan jenazah itu adalah yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, membaca doa kepada jenazah, dan mendoakan keluarga jenazah. Yang terakhir adalah salam. Dalam hal mensolati itu tidak ada rukuk. Jadi tidak ada rukuk ya. Bukan seperti kita sholat 5 waktu, tidak. Tetapi cukup takbir 4 kali. Jadi niat dulu kalau jenazahnya laki-laki, ya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau jenazahnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah takbiratul ikram yang kedua dilanjutkan membaca Al-Fatihah. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya. Selanjutnya takbir yang ketiga, yang kedua, Allahu akbar, baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar.
doa kepada si jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lanjutkan takbir berikutnya, Allahu Akbar, doa atas jenazah. Ya, ini ketika jenazahnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau jenazahnya perempuan, itu doanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itu tata caranya mensolatkan jenazah. Baik. Hal selanjutnya, setelah jenazah dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan, yang terakhir adalah ini, dimakamkan. Jadi jenazah itu ketika dimakamkan disunahkan, nah itu kepalanya dulu, maksudnya ketika memasukkan ke liang kubur, nah itu kepala dulu. Doanya ketika mau memasukkan itu bismillahi millati ala rasulillah. Nah, itu sunnah doanya. Ketika nanti sudah sampai di dalam liang lahat, itu tali-tali kafan semuanya dibuka, pipi ini ditempelkan di tangan, pipi dan kaki ditempelkan di tanah. Jadi seperti ini. Ini harus nempel ke tanah ya. Dibuka kainnya sampai kakinya juga nempel. Terus di punggungnya itu ada diganjal pakai, kalau istilah orang Jawa, gelu. Gelu itu bola-bola yang dari tanah itu yang dibuat buntir-buntir itu diletakkan di sini, di tengkuk, tengah sama kaki. Nah, setelah itu baru dipasang papan. Nah, ketika sudah ada papan-papan atau orang Jawa menyebutnya anjang-anjang, itu baru ditimbun. Nah, dalam penguburan jenazah itu boleh dilakukan kapan saja, asalkan tidak dalam 3 waktu ya, tidak di dalam 3 waktu. Yang pertama, ketika matahari terbit. Yang kedua, ketika saat matahari tepat ada di tengah, berarti pas panas-panasnya itu. Yang ketiga, pas matahari tenggelam mau maghrib. Gitu. Kalau malam gimana Bu? Boleh. Kalau malam boleh, pagi boleh, pokoknya tidak dalam pas waktu 3 waktu itu tadi. Itu ya. Ini cara ketika ada posisinya seperti ini. Nah, kalau sudah berarti kita dikasih tanda kita biasa nyebutnya maisan gitu ya, ditulisin namanya, cukup seperti itu. Baik, yang perlu kalian ketahui bahwa keempat rangkaian kegiatan yang saya terangkan tadi, baik memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang apabila sudah ada yang mewakili satu di antaranya, maka kewajiban yang lain akan gugur. Artinya begini, beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain sholat, kalau kita tidak sholat ya maka kita yang akan berdosa. Kita tidak berpuasa, kita sendiri yang menanggung dosanya. Tapi kalau penyelenggaraan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Misalkan begini, di satu desa kalian ada orang yang meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang mau mensolatkan atau memandikannya. Nah, itu satu desa semua akan terkena dosa. Tapi kalau ada orang yang meninggal, misalkan ada perwakilan berapa orang yang sudah mensolatkan, yang sudah memandikan, mengkafani, nah itu sudah gugur kewajiban orang yang di sekitarnya, umat muslim lainnya, tidak terkena dosa. Itu yang namanya fardu kifayah. Jadi ada perbedaan memang antara fardu kifayah dan fardu ain. Nah, ada pertanyaan begini, Bu, apakah sama kaifiyah atau tata cara penyelenggaraan jenazah orang yang meninggal sakit biasa dengan orang yang terkena COVID? Pada dasarnya sama karena setiap jenazah itu memiliki 4 hak tadi, yakni dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Jadi tidak lepas dengan jenazah COVID juga begitu. Cuman perbedaannya ketika memandikan itu ada prosedur atau prokes yang harus dijalankan, tidak sama dengan
ketika orang yang meninggal seperti pada umumnya atau keadaan normal. Nah, setelah dikafani jenazah dilapisi dengan plastik. Nah, jadi dikafani lengkap dengan kita, kainnya ya sama, kalau laki-laki ya 3 lapis, kalau perempuan ya 5 lapis. Setelah itu baru dibungkus dengan plastik, terus diletakkan di peti. Nah, itu dengan tujuan agar tidak menularkan kepada yang lain. Jadi pada prinsipnya semuanya sama. Baik. Mungkin cukup itu dulu penjelasan tentang KD 3.7. Untuk lebih jelasnya nanti ketika kita sudah masuk, bagaimana caranya nanti akan saya terangkan. Baik, sampai di sini saya akhiri. Terima kasih, semoga masih dalam keadaan sehat. Jaga sholatnya, jaga akhlaknya ketika di rumah, ya dikerjakan tugas-tugasnya dari guru dan dibantu kedua orang tuanya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.